Di musim panas sebelum waktunya aku masuk kuliah, aku kerja kantoran di suatu bengkel mobil. Ada salah seorang mekanik di sana bernama George yang segera menggodaku. Dan setelah 2 hari bekerja di sana, dia sudah mengajakku kencan. Akhirnya, ini menjadi romansa kilat. Dia benar-benar membuatku melayang. Kukenalkan dia pada semua temanku dan semua menyukainya. Tapi kemudian, hal buruk terjadi. Dia menelponku suatu malam dan bilang dia mengalami kecelakaan dan lengannya patah. Dia bilang dia gak akan bisa kerja untuk sementara dan gak tahu gimana bayar uang sewanya. Aku menawarkan bantuan dan kukatakan aku akan datang membawa $1.000. Aku sangat membutuhkan uang itu untuk bayar uang kuliah di tahun pertamaku, tapi ku yakin pasti akan dia kembalikan. Dan dia lakukan itu. Minggu berikutnya dia memberiku $200. Lalu kutanyakan kapan dia akan bayar sisanya. Saat itulah semuanya mulai memburuk. Dia nggak meresponku. Ku coba menelponnya, tapi tiba-tiba aku nggak bisa menghubunginya sama sekali. Ku telepon teman sekamarnya, dan dia bilang, George sudah nggak ada. Dia sudah mengangkut semuanya. Ranjangnya, perabotnya, semuanya sudah lenyap. Aku mulai panik. Kemana perginya dia? Ku hubungi semua yang ku bisa untuk tanya ke mereka. Dan ada satu pria yang langsung menutup teleponku begitu aku menyebut nama George. Lalu dia mengirimiku pesan dan bilang kalau George hutang banyak uang padanya. Dan dia nggak mau mendengar apapun soal George. Kecuali itu pesan yang memberitahukan dia sudah melunasinya. Aku sangat kaget. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk padanya? Lalu beberapa hari kemudian seorang temannya menelponku dan bilang kalau menurutnya George itu sedang tertekan dan pergi ke semacam retret meditasi yang tenang, berusaha untuk jernihkan pikirannya. Oke, itu memang masuk akal. Maksudku, dia memang suka bermeditasi. Kemudian di suatu malam, ada yang mengetuk pintuku. Saat itu sudah larut malam, dan kuharap itu George. Tapi ternyata bukan. Ternyata seorang wanita, dan aku sama sekali nggak tahu siapa dia. Dia menangis dan berkata kalau dia itu ibu George. Dan dia baru saja mendapat berita kalau George sudah meninggal. Aku langsung menangis dan kami berdua hanya berdiri di sana saling berpelukan. Dia berkata George terjerat banyak hutang dan ada gangster yang membunuhnya. Tidak, aku menjerit. Ini nggak mungkin benar. George tidak berjudi, tapi itu benar. Dan aku harus belajar untuk menerimanya. Dia sudah pergi, dia nggak akan kembali. Dan mereka nggak melakukan pemakaman. Butuh waktu yang lama untukku melupakannya. Aku hampir saja nggak jadi kuliah, tapi teman-temanku membujukku itu akan baik untukku. Dan akhirnya aku bertemu seseorang yang baru, pria bernama Arnold. Dan hubungan dengan cepat jadi serius. Aku bercerita kepadanya tentang George dan dia benar-benar bersimpati. Setahun kemudian, dia memesan trip liburan untuk kejutan ulang tahunku. Dan akhirnya aku mulai merasa normal kembali. Dia menyewa sebuah mobil untuk kami gunakan pergi ke bungalow dekat pantai. Tapi dalam perjalanan ke sana, tiba-tiba mobilnya mogok. Kami ini benar-benar berada di wilayah antah berantah. Jadi kami harus menelpon ke sana kemari untuk mencari bengkel untuk datang menderek kami. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk menemukan tempat yang bisa membantu. Dan 30 menit berikutnya untuk mendereknya ke sana. Saat kami tiba di sana, aku pergi keluar lalu duduk dan aku terus teringat pada George. Terakhir kali aku di bengkel mobil adalah saat kami bekerja bersama. Arnold sibuk bicara dengan mekanik, lalu dia memanggilku. Sayang, aku baru saja bilang ke mekaniknya kalau kau dulu juga kerja di bengkel. Aku mendongak ke atas dan mengira kalau aku melihat makhluk halus. Itu George. Aku merasakan seluruh tubuhku dingin dan jujur saja kukira aku akan pingsan. Arnold berlari ke arahku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Dan kuberitahu dia kalau itu George. Itu beneran George. Aku mulai memanggil namanya. Lalu manajer datang dan bertanya apa aku baik. Dan aku bertanya kemana perginya George. Dia bilang gak ada yang bernama George di sini. Lalu dia bertanya pada Arnold mungkin aku butuh berbaring di suatu tempat. Mereka gak percaya padaku. Tapi ku bersumpah demi hidupku itu memang dia. Ku kirim pesan ke kawan lamanya dan memberitahu mereka aku baru saja melihatnya. Dan salah satu dari mereka langsung membalas mengatakan dia percaya padaku. Dan akan berkendara serta berusaha mencarinya. Tapi kau gak akan percaya yang terjadi. Dia memperbaiki mobil kami dan kabur dengannya. Sang manajer kebakaran jenggot dan memanggil namanya. Bill, kembali sekarang juga atau aku akan telepon polisi. Dan aku berdiri di sana berteriak kalau namanya itu George, bukan Bill. Aku lalu memutuskan menelpon ibunya. Dia mengangkat dan pura-pura gak mengenalku. Dan dia bilang anaknya masih hidup dan sehat. Dan jelas ada salah dengan isi kepalaku. Ini jadi semakin janggal. Aku menelpon polisi dan menceritakan mereka semuanya dan mereka bilang George ada dalam daftar orang hilang dan mereka sudah berusaha melacaknya selama 1,5 tahun.
Aku beritahu mereka dia baru saja mencuri mobil kami. Lalu kuberikan registrasinya. Dan mereka mengatakan akan berusaha melacaknya. Begitulah. Karena polisi menganggap serius perkataanku, Arnold pun juga. Tapi mereka nggak bisa menemukannya. Namun demikian, mereka mendatangi rumah ibunya. Dan ternyata selama ini beliau berusaha melindunginya dengan membantunya memalsukan kematiannya. Karena dia terbelit hutang yang banyak. Dan dia mengancam ibunya. Mengatakan akan menjual rumahnya jika tak ikut sandiwara kematiannya. Aku merasa muak. Ini gila. Jadi, ia mengencaniku hanya untuk mendapatkan uangku. Dan selama ini aku mengira dia mencintaiku. Aku merasa begitu bodoh. Ya, pastinya polisi akan menangkapnya segera. Maksudku nggak mungkin sesulit itu menemukannya. Dan saat mereka menemukannya, dia akan mendapat masalah serius. Dia berhutang ke banyak orang uang dalam jumlah besar. Saat ini sebenarnya aku merasa bersyukur mobil kami rusak. Kalau enggak, kami nggak akan pernah tahu dia masih hidup. Meskipun aku juga jengkel, karena tas kami dan dompetku tertinggal dalam mobil.